Jadi selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal komprehensif terkait materi barang konsinyasi. Jadi pertemuan ke-11. Kita langsung masuk ke soal ya. Nah, ini soalnya. Jadi kita baca nih narasinya. Untuk meningkatkan penjualan, toko Yeri membuat kesepakatan dengan toko Irene dan toko Joy untuk menjual barang konsinyasi. Oh, berarti di sini toko Yeri sebagai konsinyor ya. Jadi toko Yeri sebagai konsinyor, toko Irene ya, toko Irene dengan toko Joy. Nah, jadi toko Irene dengan toko Joy dia sebagai konsinyi. Nah, jadi Yeri konsinyor, Irene nama Joy konsinyi. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh toko Irene dan toko Joy. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi itu akan di reimburse. Nah, jadi diganti. Nah, tapi ingat biaya yang terkait dengan penjualan barang konsinyasi aja ya. Jadi biaya yang berkaitan dengan barang konsinyasi lah istilahnya. Nah, dengan barang konsinyasi. Ya. Terus ketiga perusahaan menggunakan pencatatan perpetual. Berikut beberapa informasi untuk transaksi ketiganya. Jadi si Yeri, si konsinyor, dia terpisah. Si Irene, konsinyi. Nah, konsinyi ada dua nih. Konsinyi ada yang tidak terpisah dan konsinyi ada yang terpisah. Oke, jadi kita nanti berarti ada ini ya. Ada 3 buku yang di jurnal. Jadi di konsinyor dengan di konsinyi ada 2. Jadi ada 3 jurnal maksudku, ada 3 jurnal. Nah, kita mulai dari 4 Juli dulu. Nah, ini transaksi. Jadi 4 Juli 2021, toko Yeri mengirimkan produk A ke toko Irene dan produk B ke toko Joy sebagai barang konsinyasi. Nah, ini biaya pengiriman sebesar, jadi biaya pengiriman ke toko Irene 400.000, ke toko Joy sebesar 300.000, semua dibayarkan oleh toko Yeri. Oh, berarti yang mengeluarkan kas ini adalah si konsinyornya ya untuk biaya pengiriman. Ya, dibayarkan oleh toko Yeri. Nah, ini produk yang dikirimkan nih. Jadi yang Irene dia menerima 60 ya, dengan harga pokok 600.000. Oke. Kosnya 600.000. Kalau si Joy dia menerima 50 barang dengan kosnya itu 500.000. Oke, kita coba jurnal. Jurnal yang pertama adalah pengiriman barang dari konsinyor. Nah, dari konsinyor ke konsinyi kan, nih, pengiriman barang kan. Nah, berarti karena si toko Yeri pencatatannya terpisah, ingat ya, toko Yeri pencatatannya terpisah ini. Aku tandain mereka bertiga deh. Nah, ini nih. Jadi si toko Yeri terpisah atau konsinyornya terpisah. Nah, dia catat berarti consignment out Irene dengan consignment out Joy, ya kan? Jadi dia mencatat sedikit lagi. Nah, consignment out Irene dengan consignment out Joy pada inventory karena perpetual. Senilai berapa? Untuk yang Irene dia 60 unit nih ya, 60 unit dikali 600.000 harga pokok produksinya. Jadi cost-nya ya. Nah, untuk yang Joy 50 unit. Nah, 50 unit dikali cost-nya itu 500.000. Berarti total 25 juta kan? Baru dijumlahin. 25 juta ditambah 36 sama dengan 61 juta. Gitu ya. Jadi yang dipakai adalah 600.000 harga pokoknya dikali dengan jumlah barangnya. Nah, kemudian di konsinyi dia menjurnal enggak. Jadi di konsinyi dia cuma mencatatkan memo. Jadi memo diterima. Tapi enggak ada jurnal. Gitu. Selanjutnya terkait ini. Itu kan tadi untuk yang barang ya. Sekarang selanjutnya terkait biaya pengiriman nih. Nah, yang 400.000 dengan 300.000. Nah, dia bisa kalian jurnal. Nah, jadi yang keluar uang kan si konsinyor, si Yeri. Nah, dia bisa di jurnal consignment out Irene, consignment out Joy pada cash sebesar ini ya, nilai pengirimannya kan, biaya pengirimannya kan 400.000 dengan 300.000 kan. Nah, ini ya. 400.000 ke Irene, 300.000 ke Joy pada cash 700.000. Atau ada jurnal alternatif. Jurnal alternatif awal dia catat dulu breakout pada cash 700.000 ya kan.
baru dia habis itu mendebit breakout tersebut. Kalau nggak salah di PPT itu yang jurnal adanya yang alternatif ini ya, yang dia mendebit breakout kan. Nah, ini tergantung. Jadi boleh. Tapi kalau aku sih jurnal yang pertama sih lebih ini karena kan dia lebih apa namanya? Lebih pendek ya, tapi boleh kalau misalnya kalian catat breakout dulu. Jadi breakout pada case 700.000 baru nanti breakout-nya itu dibalik pada consignment out. Nah, sama aja ini. Ujung-ujungnya sama aja sih. Gitu ya. Nah, di konsinyi dia no entry. Jadi di konsinyi dia tidak melakukan penjurnalan. Nah, gitu ya. Oke, berarti yang 4 Juli udah ya kan. Jadi 4 Juli ada 2 jurnal ya. Jurnal barangnya dengan jurnal biaya pengiriman. Nah, sekarang 15 Agustus toko Airin dan toko Joy, oh berarti konsinyinya. Jadi si konsinyi membayar biaya operasional dengan rincian sebagai berikut. Toko Airin dia bayar 3 juta, toko Joy dia bayar 4.500.000. Nah, ingat yang apa untuk keperluan konsinyasi dia 40% untuk yang Airin. Nah, ini nih penting. Jadi untuk keperluan konsinyasi 40%, untuk yang toko Joy keperluan konsinyasinya 30%. Nah, kita jurnal berarti jurnal di yang pasti di apa namanya di pusat lagi di konsinyor, dia ini ya no entry. Kenapa? Karena kan ini yang keluar uang ini si apa namanya konsinyi kan, yang ini adanya di pencatatan. Jadi adanya di pencatatan konsinyi. Jadi di pusat dia no entry, di konsinyor maksudnya. Nah, si konsinyi mulai dari toko Airin dulu deh. Toko Airin dia keluar cash senilai 3 juta. Ya kan? Total cash yang dikeluarkan. Ini nih. Jadi toko Airin nilai pembayarannya kan 3 juta. Nah, dari 3 juta itu 40%-nya ke konsinyasi. Berarti dari 3 juta ini 40%-nya, ingat dia pencatatan tidak terpisah. Karena pencatatan tidak terpisah, dia nggak ada istilah consignment out. Berarti dia langsung aja toko Yeri, ya kan? Jadi toko Yeri sebesar 40% dikali 3 juta. Gitu kan? Baru ini bagusnya semuanya ini ya di Ctrl B ya. Nah, ini biar jelas. Nah, baru sisanya yang 60%, nah itu menjadi apa? Menjadi expense tapi yang non konsinyasi. Ya kan? Expense yang non konsinyasi. Atau dia bisa alternatif jurnal kayak gini. Alternatif jurnalnya adalah kalian mencatat expense 3 juta dulu, ya kan expense pada case 3 juta, baru toko Yeri pada expense senilai 1.200.000. Jadi yang expense apa? Expense 3 juta ini kita hapus 1.200.000-nya pindahkan ke toko Yeri. Ya. Pindahkan ke toko. Bisa bisa yang pertama ini atau jurnal alternatifnya yang panjang ini boleh. Itu yang tidak terpisah sih toko Airin. Sekarang ke toko Joy. Nah, kalau toko Joy dia pencatatannya terpisah ya ini. Toko Joy dia pencatatannya terpisah. Ini harus dibesarkan nih biar ini nih. Biar jelas. Oke. Nah, kalau toko Joy dia pencatatannya terpisah, berarti dia ada akun apa? Ada akun consignment in. Iya. Nah, jadi dia pertama dia keluar cash ini ya. Keluar cash 4.500.000 ya dia bayar toko Joy. Jadi cash keluar 4.500.000. Nah, dari 4.500.000 ini 30%-nya itu untuk keperluan konsinyasi. Berarti 30% dikali 4.500.000 itu menjadi consignment in. Nah, jadi ke akun consignment in karena dia pencatatan terpisah, gitu ya. Baru sisanya ke expense yang non konsinyasi. Yang 70%-nya. Nih. Atau alternatif jurnal boleh expense non konsinyasi pada cash dicatat dulu semua 4.500.000, baru kalian mencatat consignment in pada expense senilai 1.350.000. Boleh alternatif jurnalnya. Itu ya. Jadi untuk yang 15 Agustus selesai. Sekarang bulan September ini apa? Oh, penjualan. Nah, si Airin dia menjual 45 unit dan dia mengeluarkan biaya kirim ke customer sebesar customer 250. Ini ongkos kirim ke customer dibayar oleh konsinyi dan akan di-reimburse. Oh, jadi ini ongkos kirimnya dibayar oleh konsinyi ya, yang 250. Nah, nanti ongkos kirim ini akan diganti oleh konsinyor, akan di-reimburse.
Oke, jadi ke toko Airin dulu nih. Oke. Nah, pada saat penjualan, si pusat dia ingat pada saat penjualan dia belum melakukan pencatatan, jadi no entry. Jadi si konsinyor dia pada saat ini kan penjualan nih. Nah, konsinyor dia no entry dulu. Nah, yang mencatat itu adalah si konsinyinya, konsinyi. Jadi mulai dari yang aduh, ini jadi ini. Nah, jadi mulai dari yang Airin dulu ya. Si Airin dia menjual 45. Nah, dia menjual 45. Harga jualnya berapa? Harga jualnya kan tadi di awal ada ya. Harga jual yang Airin itu adalah ini 850.000. Nah, 850.000 harga jualnya. Berarti 45 dikali 850.000. Oke, karena dia pencatatannya tidak terpisah, ingat tidak terpisah, berarti cash pada sales. Jadi dia ada akun sales. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 45 yang terjual dikali harga jualnya 850.000. Gitu ya. Selanjutnya ke toko Joy. Nah, kalau toko Joy dia pencatatannya terpisah. Kalau pencatatan terpisah dia bukan ke akun sales tapi ke akun consignment in. Jadi cash pada consignment in senilai berapa? Senilai yang terjual 40, yang terjual kan 40 dikali dengan harga jualnya adalah 800.000. Nah, ini. Jadi 40 unit dikali 800.000. Nah, jadi karena dia pencatatan terpisah berarti dia ada akun consignment in ya. Jadi penjualannya itu ke akun consignment in. Gitu. Oke, sekarang apalagi? Oh, kita mencatat ini. Ini kan dia udah penjualannya udah. Nah, sekarang kita mencatat ongkos kirimnya. Ongkos kirim ke customer. 250.000 yang Airin, berarti si Airin, nah ini namanya pembayaran ongkos kirim ke customer ya. Kalau si konsinyor dia no entry, nah si Airin si konsinyi dia mencatat karena dia tidak terpisah, maka toko Yeri pada cash senilai 250.000. Atau boleh juga alternatif jurnalnya ya, break out pada cash 250.000, baru toko Yeri pada break out 250.000. Nah, boleh, terserah alternatif jurnalnya itu. Sekarang si toko Joy. Kalau toko Joy, ongkos kirim ke customer yang dibayar oleh toko Joy adalah 280.000 ya. 280.000 berarti dia consignment in pada cash 280.000. Ingat, dia pencatatan terpisah, berarti ada akun consignment in, ya kan? Consignment in pada cash 280.000. Alternatif jurnalnya adalah breakout pada cash 280.000. Kemudian kita menghapus breakout tadi. Jadi consignment in pada breakout senilai 280. Nah, terserah mau pakai yang mana. Alternatifnya boleh. Ya. Sekarang kita ke 1 Oktober. Nah, 1 Oktober ini adalah pengakuan komisi. Jadi pengakuan komisi penjualan oleh konsinyi. Nah, komisinya berapa sih dia? Kita mulai ke toko Airin dulu. Toko Airin komisinya adalah 15%. Nah, Airin 15%. Berarti ya. Jadi pengakuan komisi oleh konsinyi. Ya kan? Nah, si konsinyor dia no entry. Jadi pada saat pengakuan komisi si konsinyor ini dia no entry dulu ya, dia nggak mencatat jurnal. Nah, jurnalnya itu di konsinyi. Pertama yang Airin. Nah, Airin ya kan, dia 15%, tapi ingat dia pencatatannya apa? Pencatatan tidak terpisah. Kalau pencatatan tidak terpisah, di konsinyi dia nggak akan ada consignment income. Nah, dia adanya apa? COGS pada toko Yeri. Ya, jadi COGS pada toko Yeri tapi senilai bukan 15% tapi selisihnya. Jadi 100% dikurangi 15% ya. 100% dikurangi 15% yang komisi tadi baru dikali dengan apa? Dikali dengan nilai penjualannya yaitu 38.250.000. Ya, jadi COGS pada toko Yeri gitu. Nah, kalau di metode terpisah di toko Joy dia ada mengakui consignment income. Jadi di metode terpisah ada consignment income. Jadi consignment in pada consignment income. Ini commission income, sorry maksudnya commission income. Senilai berapa? Senilai 10%. Oh ya, ini boleh commission income, boleh ini ya. Jadi boleh commission income, boleh consignment income.
Nah, tapi kalau aku, ya aku kasih consignment deh. Oke, consignment income. Senilai berapa? Nah, kalau yang ini, karena dia boleh langsung diakui commission income-nya, consignment income-nya, maka boleh langsung dikali 10%. Karena dia metode terpisah. Jadi langsung ya. Jadi langsung nilai penjualan 32 juta, kan 32 juta penjualan nih. Jualan dikali dengan 10%. Nah, langsung dikali. Gitu. Selanjutnya kita ke apa? Pada 12 Oktober, toko Airin mengembalikan 4 produk konsinyasi. Oh, ada pengembalian produk nih. Jadi si toko Airin dulu, jadi 12 Oktober. Jadi toko Airin membalikan 4 produk konsinyasi ke toko Yeri. Jadi dia balikin ke konsinyor ya. Karena rusak. Nah, toko Airin membayar biaya pengiriman. Nah, jadi pas dia balikin dia ada bayar ongkos kirim 100.000. Nah, jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya dikonsinyi dulu ya. Di toko Airin, dia akan mencatat pengeluaran yang 100.000 tadi. Jadi toko Yeri pada case 100.000, ya kan? Dia kan keluar uang 100.000. Nah, terus yang 4 produk ini di jurnal enggak? Nah, yang 4 produk yang dikembalikan, dia cuma ditulis memo. Jadi memo dikembalikan. Gitu. Jadi yang di jurnalnya di konsinyi itu cuma ini ya. Toko Yeri pada case 100.000. Nah, di konsinyor baru dia akan mencatat lengkap. Jadi di konsinyor dia akan mencatat inventory pada consignment out senilai apa? Senilai harga pokoknya, gitu ya. Jadi kan coba lihat. Ini kan tadi pas dia kirim harga pokoknya untuk 60 barang 36 juta kan. Nah, yang dibalikin 4. Berarti 4 per 60. Jadi 4 yang dibalikin dari 60 barang dikali dengan harga pokoknya. Jadi harga pokoknya itu yang total 36 juta itu. 2.400.000. Atau boleh langsung 4 dikali berapa? 600.000. Jadi harga pokoknya kan 600.000. Nah, boleh 4 dikali 600.000 sama sih hasilnya. Ya kan 2.400.000 atau pakai yang tadi boleh. Jadi 4 per 60 dikali yang 36 juta awal sama aja. Nah, tapi jurnalnya bukan cuma itu. Dia juga akan mencatat apa? Gini. Jadi kan pas ini, jadi pas dia dikirim awal ini, jadi pas awal dikirim tadi, ya pas 4 Juli, dia akan membayar toko Airin. Jadi si konsinyor itu dia mengeluarkan ongkos kirim 400.000 ya ke toko Airin. Ya, yang awal. Nah, pas dibalikin 4 produk, nah dia harus menyesuaikan yang itu juga. Jadi dia akan menyesuaikan 4 per 60. Jadi 4 yang dibalikin dari 60 dikali berapa? Dikali yang 400.000 tadi, yang ini. Jadi yang 400.000 freight awal. Nah, itu ya. Jadi freight awal yang 400.000 itu dia ini dibalikin ini. Ya, ini consignment out yang 400.000 ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga apa? Mencatat beban operasional untuk yang 4 itu. Jadi 4 per 60 dikali berapa? Tadi kan kalau nggak salah dia bayar beban operasional ya. Ya kan, dia bayar beban operasional itu berapa? 1.200.000 ya. Untuk yang barang konsinyasi 1.200.000 kan ini. Ini 1.200.000 berarti itu. Jadi 4 per 60 dikali yang 1.200.000. Nah, baru terakhir dia mencatatkan apa? Mencatatkan yang ongkos kirim yang terbaru. Nah, jadi yang ongkos kirim yang 100.000 ini. 100.000 ini. Gitu. Nah, ini nggak perlu dikali 4 per 60, jadi langsung 100.000. Nah, mungkin yang bertanya, Mar, kenapa dia yang 100.000 ini dia nggak dikali 4 per 60? Kenapa? Karena yang 100.000 ini dia sudah untuk 4 unit. Jadi kan ini 100.000 untuk 4 unit, jadi udah nggak perlu diproporsi lagi. Jadi langsung 100.000. Nah, pasangannya apa? Pada consignment out. Gitu ya. Jadi ada yang expense dari freight 4 Juli yang freight awal, baru ada yang expense dari operasional. Nah, keduanya diproporsiin 4 per 60, 4 per 60. Baru yang terakhir adalah expense yang terbaru. Jadi yang ini biaya balikin. Nah, dia biaya balikin. Ongkos kirim balikin lah, atau ongkos balikin. Nah, yang 100.000 nih. Nah, 100.000 kan? 100.000. Nah, dia full. Kayak gitu ya.
Selanjutnya berarti udah ya yang 12 Oktober. Selanjutnya kita ke 15 Oktober. Oke, bentar pause. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke 15 Oktober. Nah, 15 Oktober ini dia ada pengembalian barang, tapi ini dari Toko Joy ya. Jadi konsinyi yang Toko Joy. Nah, jadi Toko Joy mengembalikan 2 produk konsinyasi ke Toko Yeri, ke konsinyor, karena rusak. Nah, Toko Joy membayar biaya pengiriman senilai 90.000. 90.000 ya. Nah, jurnalnya apa? Oke, jurnalnya ini kita. Kita ke ini dulu. Ke yang konsinyinya. Nah, konsinyi dia mencatatkan biaya pengiriman balik kan tadi. Ada 90.000 kan. Jadi consignment in pada case 90.000. Ingat, dia metode terpisah. Makanya dia ada consignment in. Jadi consignment in pada case 90.000. Nah, baru untuk barang yang dibalikan, 4 barang itu dia cuma mencatatkan memo. Jadi memo dikembalikan. Nah, sekarang kita ke pusat. Di pusat, nah dia pencatatannya, nah sama seperti sebelumnya, dia akan mencatat inventory pada consignment out. Ya kan? Nah, ini, oh sorry, ini harus jelas nih. Yang sebelum, nanti deh diperbaiki di akhir. Nah, inventory pada consignment out yang Joy senilai berapa? Senilai, nah, dia kan yang dibalikin 2. Ya kan, yang dibalikin 2. 2/50. Jadi 2/50 dikali dengan HPP-nya. HPP yang total tadi itu 25 juta kan? Nah, gini. Atau bisa juga 2 dikali dengan berapa dia? 500.000. Jadi 2 kali 500.000. Boleh. Boleh atau boleh yang kayak tadi. 2/50 dikali 25 juta. Sama aja sih. Nah, baru sama seperti yang sebelumnya tadi yang Irene, dia akan mencatat apa? Expense yang freak 4 Juli kan? Diproporsikan. Jadi 2/50 dikali dengan, nah berapa? 300.000 ya untuk yang apa 4 Juli yang freak awal 300.000 nih Toko Joy. Ya kan? Jadi 2/50 dikali 300.000. Ya, 2/50 dikali yang ini. Baru dia akan mencatat yang operasional. Nah, yang operasional diproporsiin juga. Jadi 2/50 dikali beban operasional untuk barang konsinyasi berapa? Tadi. Dia 1.350.000 ya ini. 1.350.000. Baru dia akan mencatat apa? Ongkos balikin. Nah, ongkos balikin. Nah, ongkos balikin yang 90.000, ya kan 90.000 kan yang tadi mana? Yang ini ya, biaya pengiriman balik 90.000. Nah, dia nggak perlu diproporsikan, jadi langsung 90.000 aja. Nah, baru pasangannya apa? Dikredit pada consignment out. Nah, ini harusnya consignment out ini ya, Irene. Biar apa namanya? Biar beda. Nah. Oh, ini. Belum di sini. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya kita ke 1 November. Ya. Nah, sekarang kita ke 1 November. 1 November, konsinyor menerima hasil penjualan setelah dikurangi biaya komisi dan biaya dan komisi ya. Oke, jadi apa sih konsinyor menerima kas hasil penjualan. Nah, kita yang pertama yang ini dulu ya, yang toko Irene dulu nih. Jadi yang pertama adalah penerimaan kas dari yang toko Irene ya. Toko Irene. Nah, jadi yang pasti toko Irene si konsinyi dia akan menjurnalin ya Toko Yeri pada case. Dia kan menyetor kas kan, berarti kas keluar kan. Nah, senilai berapa? Senilai, nah ini tinggal dicari selisihnya aja sih. Jadi awalnya Toko Yerinya dikredit 32.512 ya. Baru dikurangi yang 100.000 ini Toko Yeri. Pokoknya saldo ini dah Toko Yeri. Nah, baru dikurangi lagi 250.000 Toko Yeri, baru dikurangi 1.200.000 yang Toko Yeri. Berarti nilainya 30.962.500. Kemudian, nah dia saldo akhir Toko Yeri, dia harusnya setelah ini harusnya 0 ya. Ya, coba kita lihat nih. Jadi yang didebit senilai, coba yang didebit adalah 1.200.000 ditambah 250
ditambah 100.000 ditambah 30.962.500. Itu toko Yeri yang didebit. Nah, toko Yeri yang dikredit adalah yang ini. Yang ini ya, 32.512.500. Nah, terus selisihnya berarti berapa? Selisihnya 0. Berarti udah benar ya ini. Saldo akhirnya toko Yeri udah 0. Sekarang kita ke konsinyur. Nah, dia akan mencatat penerimaan kas dari toko Airin. Nah, jadi toko Yeri itu kan konsinyur. Dia akan mencatat penerimaan kas, yang pasti kas pada consignment out Airin senilai harus sama ya nilainya. Kalau ini case 30.962.500, maka si konsinyur dia menerima cash nilainya sama 30.962.500. Karena cash itu nggak bisa dimanipulasi, harus nilainya sama, gitu ya. Jadi cash pada consignment out 30.962.500. Kemudian kita akan mencatat consignment out pada consignment income. Nah, mari kita hitung. Jadi, nah, perhitungan consignment income. Nah, ini yang perhitungan inventory sisa aku hapus dulu ya. Hapus. Nah, ini perhitungan consignment income yang terjual 45 ya. Nih, yang terjual mana dia? Nih ya, unit terjual 45 ya, yang toko Airin 45. Nah, penjualannya berarti 45 dikali 850.000. Nilai penjualannya yang ini. 45 dikali 550.000, 850, sorry. Jadi 45 dikali 850 harga jualnya kan. Oke. Nah, harga pokok produksinya berarti 45 dikali 600.000. Nah, jadi 45 dikali harga pokok produksinya kan 600.000. Baru dia ada apa lagi nih? Biaya pengiriman yang 4 Juli. Nah, tapi dia diproporsikan. Jadi 45 per 60, kan yang terjual cuma 45. Jadi 45 per 60 dikali dengan 400.000. Nah, 400.000 yang ini. 4 Juli. Baru biaya kirim ke customer. Nah, biaya kirim ke customer yang 250.000 yang ini, 250.000, dia nggak perlu diproporsikan. Nah, kenapa? Karena biaya kirim ke customer yang 250.000 ini sudah untuk yang 45 unit, gitu ya. Jadi yang 250.000 ini udah untuk 45 unit, jadi nggak usah diproporsikan lagi. Nah, jadi langsung 250.000. Baru biaya operasional. Nah, biaya operasional kita proporsikan. Jadi 45 per 60 dikali dengan, nah berapa tuh ongkos operasional tadi? 1.200.000 ya untuk barang konsinyasi. Baru terakhir ada komisi. Komisinya berapa? 15% kan komisinya. Ya. Komisi 15% ya untuk yang toko Airin. Jadi 15% dikali 38.250. Nah, berarti consignment income-nya ya tinggal dikurang. Jadi penjualan dikurangi semua biaya dan komisi. Berapa? 4.062.500. Nah, 4.062.500. Nah, baru kita jurnal ini. Kita jurnal nih. Gitu. Nah, nah ini ada juga selain apa perhitungan consignment income, dia kan ada inventory sisa. Coba lihat. Dia kan awalnya dikirim 60, ya. Ada awalnya dikirim 60, baru yang terjual 45, baru yang dibalikin yang toko Airin 4. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 60 unit awal dikurangi 45, ini 45, baru dikurangi 4 yang dibalikin. Jadi dikurangi 45 yang terjual, baru dikurangi 4 yang dibalikin. Nah, inventory sisa 11. Nah, nilai dari inventory sisa itu, nah ini boleh kalian hitung. Jadi nilai inventory sisa berarti harga pokok produksinya, yang biaya pengiriman awal diproporsikan, baru biaya operasional juga diproporsikan. Nah, ini nilai inventory sisa kan. Nah, inventory sisa itu belum ada biaya kirim ke customer ya, kan dia belum terjual. Kemudian nggak ada juga komisi dia kan nggak terjual. Jadi bukan nggak terjual, belum terjual. Makanya yang terkait penjualan dia dinolkan. Nah, dinolkan. Nah, berarti nilai inventory sisanya, nah tinggal jumlah nilai inventory sisa berarti harga pokok produksi tambah yang biaya pengiriman awal tambah biaya operasional kan. Senilai 6.893. Nah, ini inventory sisa, ada sebagian dosen yang bilang harus di jurnal. Jadi,
ada sebagian dosen yang bilang, oh itu harus di jurnal, consignment inventory pada consignment out, 6.893. Kenapa? Supaya saldo akhirnya 0. Jadi ada yang dosen yang bilang saldo akhir harus 0 nih. Ya. Jadi kalau misalnya consignment inventory ini kita jurnal, consignment inventory pada consignment out, ini yang apa ya, inventory sisa nih yang 6.800.000. Nah, nanti saldo akhirnya jadi 0. Saldo akhir consignment out. Nah, ada sebagian dosen yang bilang kayak gitu. Nah, tapi ada sebagian dosen yang bilang, ini tuh nggak harus jurnal kayak gini, nggak harus loh. Nah, kalau dia nggak di jurnal, ya kan, kalau dia nggak di jurnal, kalau ini misalnya nggak di jurnal, maka saldo akhirnya itu nanti ada sisa 6.800.000 senilai inventory sisa. Jadi kalian tergantung dosen kalian ini ya, pakai pendekatan yang mana. Apakah dia inventory sisa ini harus di jurnal, jadi inventory sisa kan? Apakah harus di jurnal consignment inventory atau nggak usah? Nah, tergantung dosen. Tergantung dosen. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke menerima hasil penjualan tapi dari yang toko Joy. Nah, jadi dari yang toko Joy ini. Toko Joy. Nah, toko Joy karena dia metode terpisah, berarti kan dia consignment in ya, consignment in pada cash. Dia kan menyetorkan cash senilai, nah ini tinggal dicari selisihnya. Jadi awalnya consignment out itu consignment in, sorry. Consignment in 32 juta di kredit, baru dikurangi nih dikurangi 1.350.000 di debit, baru dikurangi apa lagi? Dikurangi 280.000 di debit, dikurangi 3.200.000 di debit, baru dikurangi 90.000 di debit, ya kan? Jadi consignment in saldo selisihnya berapa? Selisihnya 27.080 kan? Nah, itu cash yang disetorkan. Baru setelah itu, nah, saldo akhirnya, nah ini harus dibuat ini. Ini aku lupa. Jadi saldo akhir consignment in, nah, saldo akhir consignment in harusnya dia jadi 0. Coba ya, kita coba. Harusnya dia jadi 0 nih. Saldo akhir. Ya. Nah, yang di debit berapa? Yang di debit itu ada 27.080 ditambah dengan 90 ditambah dengan 3.200 ditambah dengan 280.000 ditambah dengan mana lagi? 1.350.000 ya. 1.350. Berarti totalnya 32 juta, baru di kreditnya yang consignment in mana dia? Yang ini 32 juta ya, ini 32 juta. Nah, berarti saldo akhirnya 0 ya. Saldo akhirnya adalah nah 0 ya. Saldo akhir consignment in. Jadi setelah kas disetorkan 27 juta ini, dia saldo akhir consignment in menjadi 0. Kemudian, nah di konsinyor, nah dia sama seperti sebelumnya dia catat ya udah dia catat cash pada consignment out kan. Dia terima berapa nih? Terima 27.080.000. Nah udah cash pada consignment out Joy 27 juta. Nah baru dia akan mencatat consignment consignment out pada dia akan mencatat consignment out pada consignment income. Nah perhitungannya yang ini. Nah jadi yang terjual kan kalau yang toko Joy yang terjual itu 40 unit ya. Jadi pertama 40 dikali dengan 800.000 itu harga jualnya. Ini harga jualnya 800.000. Baru dia ada harga pokok produksinya. Jadi 40 dikali dengan 500.000. Nah, baru sama sih seperti sebelumnya. Biaya pengiriman awal berarti berapa? 40 per 50, ya kan, yang terjual dikali dengan biaya pengiriman awal yang 300.000. Ya kan, 300.000. Baru biaya kirim ke customer dia 280.000. Dia nggak usah diproporsikan. Kenapa? Karena 280.000 ini sudah untuk 40 unit. Nah, jadi langsung 280.000. Baru biaya operasional 40 per 50 dikali yang mana biaya operasional tadi. 1.350.000 ya yang toko Joy. Baru ada komisi dia 10%. Nah, komisi 10% ya mana tadi dia. Komisi ini ya 10%, itu 10% dikali 32 juta. Ya. Nah, berarti consignment income ya tinggal penjualan dikurangi semua biaya dan komisi.
Nah, 7.200.000. Nah, jadi consignment out pada consignment income 7.200.000. Nah, baru ada inventory sisa nih. Inventory sisa dia kan awalnya 50 unit, baru yang terjual 40. Jadi 50 dikurangi 40, baru dikurangi yang dikembalikan 2 gitu ya. Jadi 50 dikurangi 40 terjual, ya 40 terjual, baru dikurangi 2 yang dikembalikan. Berarti sisa 8 kan? Nah, 8 itu nilainya 4.200.000 sekian nih perhitungannya. Nah, itu teman-teman tergantung dosen juga. Boleh di jurnal consignment inventory pada consignment out. Nah, boleh enggak. Kalau seandainya kalian jurnal consignment inventory sisa ini, maka nanti saldo akhir consignment out dia adalah 0. Gitu ya. Gitu. Selesai. Nah, selesai. Jadi pembahasan kali ini selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh iya, soal dan jawabannya bisa di-download di deskripsi video ini. Terima kasih.